Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 10 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, dan MIPA 4. Perkenalkan, nama Ibu Novi. Ibu adalah guru PPKN di kelas 10. Ini nama lengkap Ibu. Ini riwayat pendidikan Ibu. Gak jelas ya, pakai foto dulu. Maaf. Riwayat pendidikan Ibu. Ibu sekolah dulu SMA-nya sama di SMA Cikatomas. Ibu S1 di UPI Bandung, tepatnya jurusan PPKN. Ada yang tertarik masuk PKN? Ayo ya, dimanapun. Terus pendidikan terakhir Ibu pendidikan profesi guru di UPI juga, lulus Desember 2017. Ini riwayat pekerjaan Ibu sampai sekarang, berarti ini sekolah ke-6 ya Ibu pernah ngajar. Setelah lulus Ibu ngajar di NTT. Jauh ya. Ibu juga gak nyangka kenapa bisa sampai NTT. Ibu ikut program Kemenristek Dikti, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Ibu ikut program sarjana mengajar daerah terluar terdepan tertinggal. Otomatis kalau terluar terdepan tertinggal berarti di daerah perbatasan ya, terluar dari Indonesia, tertinggal karena akses, sinyal, jalan, sumber daya manusianya, dan terdepan dari Indonesia, jauh dari DKI, jauh dari ibu kota Jakarta, ibu kota negara kita. Terdepan berarti ya, paling depan, paling luar, dan paling tertinggal. Tempatnya di NTT, di SMP Negeri 1 Ampang Barat Laut. Waktu itu kelasnya cuma 8 kelas. Kelas 7, 8, dan 9, 2 kelas. Kelas 7, kelas 8, 3 kelas. Kelas 9, 2 kelas. Alhamdulillah, Ibu bisa pulang lagi ke Jawa Barat, Cikatomas, ke kampung tercinta ya, dengan selamat sentosa, tanpa kurang apapun. Bu kenapa nggak ikut ke sana? Itu bagian dari perjalanan mencari keyakinan untuk menjadi seorang guru. Biasanya gitu kan ya. Kalau mau tahu sesuatu kita harus berkenalan, minimal merasakan nyamannya. Kalau pengen punya pacar, kita harus tahu dia orang seperti apa, baik buruknya seperti apa. Baru kita bisa menerima. Begitu juga Ibu. Pengen jadi guru, gimana sih supaya nyaman sama profesi ini? Berarti Ibu harus merasakan, harus tahu dulu, baru yakin. Alhamdulillah setelah pulang dari sana, mantap. Takdir Ibu adalah menjadi seorang pendidik, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, membimbing anak-anak yang belum tahu tentang sesuatu, tentang NKRI, tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar, tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang Indonesia secara pengetahuan teoritis dan praktik, yaitu di PKN. Guru yang
dikenalnya monoton, cuma ceramah aja di kelas. Insya Allah sama ibu tidak seperti itu ya. Insya Allah menarik, menggali potensi kalian yang suka diskusi, yang suka debat, yang kritis terhadap sesuatu, yang melek politik, yang sering mengikuti perkembangan berita terkini, politiknya, ekonominya, kesehatan, pendidikannya. Kita akan belajar di sini. Menarik insya Allah ya. Terus habis dari NTT, ibu juga ngajar di Panca Tengah selama 3 bulan. Terus habis itu karena PPG di Bandung, maka ibu harus PPL dari Agustus sampai November di SMA 6 Bandung, dekat stasiun Bandung. Ngajar anak-anak yang super duper ya. Ini anak-anaknya. Mana? Ini yang cewek-cewek. Rata-rata mereka atlet. Ada atlet gulat, panahan, atletik, bola, poli yang enggak ada tuh. Nggak tahu kenapa. Seru, anak-anaknya super duper aktif. Kalau yang ini pas ibu di NTT, ini pas ibu di NTT. Nah ini ibu ya, pakai kerudung sendirian. Karena di sana mereka agamanya Kristen Protestan. Ini yang Islam sendirian. Namanya Atikadir, Nur Hayati Kadir. Dan dia belajar ikro sama ibu. Kasihan. Orang tuanya nggak ngasih pelajaran agama, nggak ada pendidikan agama Islam. Ya mau gimana kan di sana mayoritas Nasrani ya, Kristen Protestan. Yang ada cuma gereja. Juga di sana tidak sholat berjamaah di masjid karena emang masjid nggak ada. Sholat sendiri aja di rumah, azan dari aplikasi di handphone. Nah ini pas ibu ngajar di MTS. Pas ibu ngajar di MTS tuh 2018-2019. Habis itu ya Toriah juga. Nah ibu tes CPNS alhamdulillah lulus dia sama Cika Thomas. Ini kemarin pas ibu wali kelas anak-anak yang sudah lulus kelas 12. Motivasi ya. Nah apa sih bu harus motivasi panjang lebar, udah kenalan aja ya. Tak kenal maka tak sayang, tapi motivasi juga itu penting ya, karena ibu seorang guru. Seorang guru itu nggak melulu membelajarkan apa yang ada di buku, di internet, ngasih tugas doang, nggak gitu ya. Seorang guru harus bisa mentransfer motivasi, mentransfer mindset yang positif, mentransfer motivasi, mentransfer ilmu pengetahuan, mentransfer pengalaman, mendidik anak supaya gak dicap anak nakal. Padahal dia gak nakal, cuma dia menghibur diri, mengekspresikan diri dengan kenakalannya. Ada rata-rata yang kayak gitu ya. Ingin mencari perhatian karena kurang perhatian di rumah. Ingin diakui keberadaannya, makanya bersifat dan bersikap begitu. Karena sesungguhnya nggak ada anak-anak yang salah, nggak ada anak yang nakal. Yang ada itu anak-anak yang belum mau belajar untuk lebih baik. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Nggak ada yang namanya COVID ya, semoga nggak ada yang menghampiri kita. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap keluar pakai masker, bawa hand sanitizer. Jangan menyepelekan pandemi ini. Karena real memang ada. Ya, betul kan? Mungkin tetangga kalian, saudara kalian yang di jauh, yang di dekat juga ada yang pernah terpapar COVID, pasti ya.
Jangan bohong, pasti pernah. Tapi semoga kita sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat untuk belajar daring, optimis COVID ini akan selesai insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena kalau pesimis itu bukan sifat seorang pelajar. Kenapa? Udah ada niat, udah ada motivasi untuk masuk ke SMA. Orang tua sudah banyak berkorban biaya, materi, dan tenaga. Masa kita menyia-nyiakan, betul kan? Nggak mungkin. Kasihan mamah dan bapak, kasihan saudara, kasihan orang-orang yang mengharapkan kita sukses. Nikmati prosesnya belajar dengan handphone, dengan GCR, dengan WA, dengan YouTube, dengan IG. Ya, sudah sewajarnya kita bersyukur banyak teknologi yang membantu kita untuk belajar. Bukan kita malah membenci pelajaran yang seperti ini. Karena sesungguhnya meskipun nggak ada pandemi, pembelajaran jarak jauh seperti ini pasti akan tetap ada. Betul kan? Kalau di luar negeri, PJJ seperti ini sudah biasa, baik di sekolah menengah ataupun di perkuliahan. Sudah biasa. Di Indonesia baru saja diterapkan, dipaksakan dengan adanya pandemi ini harus diterapkan secepatnya. Meskipun perencanaan untuk kurikulum seperti ini belum matang, tapi tetap kan kita perlu belajar dengan cara seperti ini. Kalau kita tidak belajar, gimana? Kita mau main terus dari subuh sampai sore, kita nggak belajar sedetik pun, secuil pun, nah gimana masa depan kita? Gimana orang tua kita? Orang tua kita tidak sepenuhnya nanti sehat, tidak sepenuhnya mampu bekerja siang malam untuk kita, ngasih jajan, ngasih kuota, enggak selamanya seperti itu. Orang tua kita pasti tua, kita juga pasti dewasa, nggak melulu anak kecil umur 15-16 tahun. Maka kita harus berpikir holistik ke depan, gimana caranya kita sukses. Salah satunya dengan belajar, dengan sungguh-sungguh. Jangan malah di media sosial posting hal-hal ya emang bukan jelek, tapi sudah selayaknya seorang pelajar itu hanya belajar, bukan nongkrong, banyak belanja untuk OOTD hits, posting di media sosial biar nge-like, yang like-nya banyak. Boleh seperti itu kalau udah belajar, boleh seperti itu, tapi jangan memaksakan. Lihat kondisi orang tua, lihat kondisi keluarga, kita masih punya adik yang harus juga dibiayai gitu ya. Jangan egois. Kita hidup hanya sekali, hidup itu kan untuk beribadah, untuk membawa amal buat kita nanti. Oke, lakukan segala sesuatu dengan hal-hal yang positif. Ikrarkan, sudah kelas 10, udah bukan lagi anak-anak, udah remaja menginjak dewasa. Saya harus punya target, saya pengen kuliah, saya pengen kerja di mana, pengen jadi apa, pengen tidak merepotkan orang tua. Harus punya target. Supaya kalau punya target, apa yang kita lakukan itu punya tujuannya. Ada langkah-langkahnya, ada hal yang bisa dilakukan. Oke, semangat. Nah, masuk ke materi. Kita akan belajar tentang Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang wilayah, penduduk, agama, kepercayaan, serta pertahanan keamanan. Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga negara dari mulai presiden, wakil presiden, menteri, non-kementerian, badan, MPR, DPR di sini. Kepolisian kita akan belajar di bab 3. Terus yang keempat, hubungan pemerintah pusat dan daerah.
bagaimana wewenang gubernur, wakil gubernur, wewenang bupati, wali kota, sampai ke kepala desa. Kita akan belajar. Karena Indonesia itu menganut asas otonomi daerah. Oke, sekian dulu perkenalan dari Ibu. Yang mau bertanya silahkan di bawah di komentar GCR di forum kelas. Di bawah video ini, nanti kan video Ibu post. Silahkan yang bertanya atau yang mau menanggapi, boleh. Terkait Ibu ataupun terkait mata pelajaran PKN ke depannya. Ada quote nih. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur sulit diperbaiki. Kata Bung Hatta, Bapak Proklamator kita ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.